pagi, perkenalkan saya Niputu Widayanti, dosen dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medik, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional. Bidang ilmu yang saya geluti dalam dunia pendidikan adalah biokimia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan gambaran mata kuliah biokimia, luaran yang diharapkan, mode pembelajaran, dan teknik pengajaran yang saya gunakan. Jadi biokimia merupakan kunci dari berbagai bidang ilmu terapan, diantaranya bioteknologi, kedokteran, farmakologi, dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman terhadap materi biokimia sangat penting karena memegang kunci dari berbagai proses yang melibatkan kehidupan. Dengan mengikuti mata kuliah biokimia 2, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep ruang lingkup dan fungsi biokimia dalam bidang kesehatan. Yang kedua, menguasai struktur, sifat, peran, dan metabolisme makromolekul serta mikromolekul. Yang ketiga, menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, fungsi, dan mekanisme oksidan dan antioksidan. Yang keempat, mengkaji fungsi dan peran enzim serta sistem endokrinologi molekuler. Untuk mencapai luaran tersebut, jadi mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Adapun topik-topik yang akan saya berikan diantaranya pengantar biokimia, enzim dan metabolismenya, bioenergetika, karbohidrat dan metabolismenya, lipid dan metabolismenya, protein dan metabolismenya, asam nukleat dan metabolismenya, oksidasi biologi, vitamin, mineral, oksigen, antioksidan, endokrinologi molekuler, dan pada pertemuan ke-14, mahasiswa akan diberikan student project terkait tentang isu-isu terkini di bidang biokimia. Baik, setelah mengetahui gambaran singkat mengenai mata kuliah biokimia 2, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan di kelas, yaitu dengan metode DIA. Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Delivery merupakan bagaimana proses penyampaian materi yang akan saya sampaikan sehingga mahasiswa mudah mengerti. Nah, dalam penyampaian materi, saya tidak hanya menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan teori, konsep, serta contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, namun saya selingi juga dengan video pembelajaran. Yang kedua, interaction. Interaction merupakan bagaimana cara saya membangun interaksi dengan mahasiswa. Jadi di sini untuk membangun interaksi tersebut, saya menggunakan Zoom Meeting untuk penyampaian materi, serta media Google Classroom untuk diskusi, serta pemberian kuis dan tugas. Yang ketiga, assessment. Assessment merupakan bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Jadi di awal perkuliahan saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang telah disepakati antara dosen dengan mahasiswa, di mana di dalam kontrak perkuliahan tersebut terdapat bobot penilaian mulai dari nilai proses sampai nilai akhir yang meliputi kehadiran, kuis, baik itu pre maupun post test, kemudian ada nilai tugas baik mandiri maupun kelompok, termasuk di dalamnya student project, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan pengajaran mata kuliah biokimia yang saya laksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Semua dalam keadaan sehat ya? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Baik. Iya, sehat semua ya. Walaupun kita berada di kondisi pandemi, adik-adik harus tetap semangat menjaga imunitas ya. Oke, baik. Jadi sampailah kita pada pertemuan kedua di mata kuliah biokimia. Jadi pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai enzim dan metabolismenya ya. Oke, saya akan share materi, namun sebelum saya share, saya akan mengirimkan link presensi dulu ya, sebagai bukti perkuliahan hari ini. Jadi silahkan adik-adik nanti dibuka ininya ya, kolom chatnya ya. Jadi saya akan mengirim link presensi di sana ya.
Oke, semua sudah mengisi link presensi? Sudah, Ibu. Sudah Bu. ya? Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut dengan materi hari ini ya. Saya akan share screen materi hari ini. Apakah slide saya sudah terlihat adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah ya? Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai enzim dan metabolismenya. Oke, berbicara tentang enzim, tentu adik-adik sudah pernah mendapatkan materi tentang enzim ini dulu ya, tetapi di sini kita bahas lebih mendalam lagi, di mana enzim ini memegang peranan yang sangat penting dalam tubuh adik-adik, ya. Oke, jadi pengertian enzim. Jadi organisme, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia, ya, dia terdiri dari jaringan, kumpulan jaringan, kemudian sel, ya. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Dia merupakan penyusun molekul, adik-adik ya. Di sini dia memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh adik-adik sendiri, ya. Nah, berbicara tentang enzim, jadi enzim ini dia mempercepat reaksi kimia, sehingga di dalam tubuh itu dia memerlukan yang namanya katalisator. Enzim sendiri yang berfungsi sebagai katalisator di dalam tubuh. Dia mempercepat reaksi kimia ya. Nah, yang namanya katalisator, dia mempercepat reaksi kimia di laboratorium dengan cara pemanasan. Jadi kalau kita berbicara tentang pemanasan, itu kaitannya nanti dengan suhu, kemudian dengan katalisator sendiri ya. Kemudian kalau pada organisme ya, organisme ini artinya kita ya, manusia ya. Suhu tubuh kita, dia itu relatif konstan, adik-adik. Suhu tubuh adik-adik itu relatif konstan. Kecuali adik-adik dalam keadaan tidak enak badan atau sakit, tiba-tiba suhunya tinggi, seperti itu ya. Jadi itu menandakan tubuh adik-adik sedang dalam keadaan sakit. Nah, kalau dalam keadaan normal, suhu tubuh kita itu konstan, jadi dia memerlukan katalisator yang efisien untuk mempercepat reaksi di dalam tubuh. Itu. Nah, reaksi tersebut akan dibantu oleh enzim, ya. Enzim ini dikenal sebagai biokatalisator. Ada yang pernah mendengar istilah biokatalisator, adik-adik? Ada yang pernah mendengar istilah biokatalisator sebelumnya? Untuk saya sendiri belum, Ibu. Oke. Yang lainnya bagaimana? Belum, Bu. Belum ya, oke baik. Biokatalisator dari katanya ya, dari asal katanya bio dan katalisator. Bio yang artinya hidup, kemudian katalisator yang artinya mempercepat reaksi. Ya, jadi biokatalisator itu adalah katalisator alami atau suatu senyawa atau zat yang mempercepat reaksi yang secara alami ada di dalam tubuh makhluk hidup. Itulah enzim, adik-adik. Ya, itulah enzim. Bisa dibayangkan tubuh kita ibaratnya sebuah mesin, adik-adik ya, yang terdiri dari berbagai perintilan di sana. Ada berbagai item-item yang sangat penting dan di dalamnya itu terdapat enzim. Enzim ini yang mempercepat segala reaksi sehingga metabolisme di dalam tubuh kita dapat berlangsung dengan baik, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, letak enzim di dalam sel. Jadi adik-adik bisa lihat letak enzim di dalam sel ya. Yang pertama ada enzim mitokondrial. Jadi di sini ada berbagai enzim ya, ada mitokondrial, ada ribosomal, ada inti atau nukleus, kemudian ada lisosim, ada mikrosomal, ada banyak adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik sudah pernah dulu belajar tentang sel ya, bagian-bagian sel, jadi ini adalah organel sel. Adik-adik bisa lihat di sini, dalam tubuh kita itu terdiri dari jutaan sel. Jadi ini satu struktur sel ya, yang terdiri dari nukleus, kemudian ada ribosom, sentriol, mikrofilamen, ada
retikulum endoplasma, ada sitoplasma, ada mikrotubulus, ada sel membran, ada inti, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini ada banyak sekali enzim yang bekerja. Kalau enzim mitokondrial, dia berfungsi dalam reaksi pengadaan energi, reaksi oksidasi yang menghasilkan energi. Kemudian ada enzim ribosomal. Jadi, dia berfungsi di sini dalam reaksi biosintesis protein. Kemudian ada enzim inti atau enzim nukleus ya. Jadi dia berkaitan dengan perangkat atau materi genetik yang ada di dalam tubuh adik-adik. Ada enzim lisosim. Jadi dia berfungsi di sini dalam proses digestif intraseluler. Kemudian destruktif, hidrolitik, bahan yang tidak diperlukan oleh sel ya. Kemudian ada enzim mikrosomal. Jadi reaksi hidroksilasi pada sintesis hormon steroid itu dipengaruhi oleh enzim mikrosomal. Kemudian ada metabolisme dan inaktivasi obat, itu juga dipengaruhi oleh enzim mikrosomal. Jadi bagaimana sih cara kerja enzim atau cara kerja katalisator? Jadi kita berbicara secara umum dulu ya. Kita berbicara mengenai katalisator dulu ya. Jadi katalisator itu jenisnya ada katalisator anorganik atau inorganik. Itu sama ya, anorganik dan inorganik itu sama. Kemudian ada biokatalisator, yaitu enzim sendiri. Kalau katalisator anorganik atau inorganik, dia berasal dari bahan-bahan kimia ya, seperti unsur logam, itu ya. Dari logam biasanya dia kalau katalisator anorganik. Nah, kalau biokatalisator, itu enzim, itu secara alami sudah berada dalam tubuh adik-adik. Gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan, di sini ada grafik adik-adik. Di sini ada grafik. Nah, adik-adik bisa perhatikan ada grafik dengan garis di sini, garis hitam ya. Kemudian ada garis biru, ada garis merah. Garis hitam ini adalah yang tanpa katalisator, tidak menggunakan katalisator sama sekali. Kalau yang biru ini dengan katalisator anorganik. Jadi menggunakan unsur kimia atau senyawa-senyawa kimia. Kalau yang merah ini ya, yang merah ini adalah enzim yang ada di dalam tubuh adik-adik, ya. Nah, di sini ada banyak istilah ya, adik-adik bisa lihat ada EA, ada delta G. Ya, jadi apa itu delta G? Delta G itu adalah energi perubahan bebas Gibbs ya. Kalau EA ya, EA ini adalah energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah jumlah energi yang diperlukan untuk membawa semua molekul dalam satu mol bahan pada suatu suhu tertentu dari keadaan awal menuju keadaan transisi. Oke, simpelnya saya beritahu energi aktivasi atau EA itu adalah energi minimal yang dibutuhkan oleh suatu reaksi untuk melakukan reaksi. Itu ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini perbandingannya. Nah, kalau kita lihat di sini kurvanya ya, grafiknya ya. Nah, kalau yang tanpa katalisator, yang garis hitam ini ya, dia energi aktivasinya itu masih tinggi. Kalau yang dengan katalisator anorganik, nah sudah mulai rendah sedikit ya, berkurang sedikit energi aktivasinya. Kemudian kalau yang garis merah ini dengan enzim. Nah ini energi aktivasinya semakin rendah, adik-adik. Semakin rendah, jadi kesimpulannya ya, jika suatu reaksi dia tanpa katalisator, maka energi aktivasinya tinggi dan reaksinya berlangsung dengan lambat. Kemudian, jika suatu reaksi dibantu dengan katalisator anorganik, energi aktivasinya sedikit rendah ya, dibandingkan dengan tanpa katalisator, dan reaksinya berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan yang tanpa katalisator. Nah, yang terakhir, jika menggunakan enzim, energi aktivasinya semakin rendah dan reaksi berjalan semakin cepat.
Jadi semakin rendah energi aktivasi dalam suatu reaksi, maka reaksi berjalan semakin cepat. Nah, saya mau tanya sekarang, berarti dari grafik ini, yang manakah yang reaksinya berlangsung lebih cepat adik-adik? Yang tanpa katalisator, dengan katalisator anorganik, atau dengan enzim? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Reaksi, saya Bu izin menjawab. Oke, Randi. Silakan Randi. Reaksi yang paling cepat itu dapat digunakan dengan enzim, Bu. Karena enzim dapat menurunkan energi aktivasi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya, Bu. Iya, betul sekali Randi ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Randi. Jadi yang mempercepat reaksi di sini, yang paling cepat reaksinya itu adalah dengan menggunakan enzim, ya. Dengan menggunakan enzim, karena dengan enzim energi aktivasi itu semakin rendah. Gitu ya. Baik, terima kasih Randi. Nah, ini klasifikasi enzim adik-adik. Di sini ada kelasnya, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ada tipe reaksinya. Ada oksidoreduktase, ya, dia memisahkan, memindahkan elektron atau hidrogen, ya. Ada jenisnya transferase, dia memindahkan gugus senyawa kimia dalam reaksi kimia, ya. Ada hidrolase, berasal dari kata hidro yang artinya air, dia fungsinya memutuskan ikatan kimia dengan penambahan molekul air. Kemudian ada liase. Liase ini dia membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia. Kemudian ada isomerase, mengkatalisir perubahan isomer. Kemudian ada ligase atau sintatase, dia menggabungkan dua molekul yang disertai dengan hidrolisis ATP. Ya, nah di sini ada istilah ATP. Ada yang tahu nggak kepanjangan ATP itu apa? Ada yang masih ingat nggak apa itu ATP kepanjangannya? Adenosin trifosfat, Bu. Sebut namanya dulu, Dek. Adi, Bu. Oh iya, Adi. Adi Dananjaya. Apa itu ATP kepanjangannya, Adi? Adenosin trifosfat. Iya, adenosin trifosfat. Terima kasih, Adi. Betul sekali ya, adenosin trifosfat. Dia merupakan salah satu senyawa molekul berenergi tinggi yang dihasilkan oleh tubuh ya, dalam proses respirasi sel di dalam tubuh ya. Jadi untuk ke depan kita akan lebih banyak membahas tentang metabolisme. Jadi bagaimana proses respirasi sel di dalam tubuh, kemudian berapa jumlah energi yang dihasilkan, itu akan kita bahas ke depannya ya. Nah, sekarang fungsi kerja enzim adik-adik. Bagaimana enzim itu bekerja di dalam tubuh? Ya, bagaimana enzim itu bekerja di dalam tubuh? Di sini ada dua reaksi yang dilibatkan dalam kerja enzim. Yang pertama itu ada katabolisme reaction. Catabolic reaction atau reaksi katabolisme. Nah, reaksi katabolisme kalau adik-adik lihat di sini ya, ada substrat, kemudian membentuk aktif kompleks ya dengan enzim, baru terbentuk produk. Jadi reaksi katabolisme ini adalah reaksi penguraian yang dibantu oleh enzim. Awalnya substratnya satu, membentuk produknya dua adik-adik. Nah, kemudian ada anabolic reaction atau reaksi anabolisme. Reaksi anabolisme, kalau adik-adik lihat di sini ya, substratnya ada dua molekul. Kemudian dengan enzim dia akan membentuk aktif kompleks, dan membentuk produknya, satu produk di sini ya. Jadi reaksi anabolisme ini adalah reaksi pembentukan adik-adik. Ya, reaksi pembentukan. Ingat, reaksi katabolisme itu reaksi penguraian, reaksi anabolisme itu adalah reaksi pembentukan ya. Nah, ini bagaimana enzim bekerja, adik-adik bisa lihat perbandingannya yang kiri dengan kanan. Reaksi yang tanpa enzim itu bekerja dengan lambat, membutuhkan suhu yang tinggi, dan membutuhkan tekanan yang tinggi. Itu biasanya kalau reaksi yang tanpa enzim, harus dibantu dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Kalau reaksi dengan enzimatis, enzimnya memberikan suatu lingkungan yang spesifik ya dalam sisi aktifnya, sehingga reaksi di sini secara energetik dia dapat lebih mudah terjadi dan berlangsung dengan cepat.
Nah, adik-adik, di sini saya ada video ya, ada video pembelajaran terkait dengan bagaimana enzim itu bekerja di dalam tubuh. Saya akan share videonya terlebih dahulu ya. To trillions times faster than those of the same reactions uncatalyzed. Jadi ini perbandingan kalau reaksi yang menggunakan katalis dan yang tidak menggunakan katalis ya. Jadi adik-adik bisa bandingkan kecepatannya di sini. Jelas yang dengan katalis itu jauh lebih cepat reaksinya. Dan jika dibandingkan dengan enzim, enzim jauh lebih cepat. To speed up a reaction in the absence of enzyme, additional energy would need to be provided as heat, which jostles the substrates and occasionally provides enough energy to trigger a reaction. In the course of most reactions, an unstable and highly energetic transition state is formed as the substrates are transformed into products. An enzyme acts as a template for the reaction, binding to its substrate and holding it in the proper position to form the product. An enzyme also Oke, jadi enzim. Jadi ini kita ilustrasikan sebagai enzim. Enzim ini memiliki sisi aktif, adik-adik ya. Sisi aktif ini adalah tempat substrat akan menempel. Kalau substrat sudah menempel pada sisi aktif enzim, kalau substratnya sudah tepat, maka dia akan berhasil membentuk produk. Kita lanjut. Ya, saya akan masuk ke mekanisme katalitik enzim, adik-adik. Jadi mekanisme katalitik enzim di sini ada dua teori yang menyatakan ya. Yang pertama hipotesis Emil Fischer ya. Jadi yang menyatakan di sini substrat dan enzim itu harus cocok supaya enzim dapat mengubah substrat menjadi produk. Ini yang dikenal dengan teori lock and key ya. Jadi teori antara gembok dan kuncinya. Jadi ilustrasi di sini itu ada kunci, ada gembok ya, di mana kunci merupakan substratnya dan gembok di sini adalah enzimnya. Jadi pernah ya adik-adik kalau bayangkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Kalau adik-adik sedang membuka pintu kamar ya. Pintu kamar kalian sedang terkunci. Kemudian kalian buka, kalau kalian menggunakan kunci yang berbeda dari gemboknya, bisa enggak terbuka? Tidak bisa ya, kecuali dibuka paksa gitu ya, dol nanti kuncinya tidak bisa ya. Sama seperti enzim. Jadi bisa kita ibaratkan enzim itu seperti kunci ya, yang ada di rumah kita, harus ketemu kunci yang tepat dengan gemboknya, baru dia bisa terbuka. Gitu ya. Jadi kalau dia sudah enzim ini ketemu substrat yang tepat, maka dia akan menghasilkan reaksi dan produk seperti itu. Nah, ada teori kedua di sini adik-adik, teori Kohlen ya, yang menyatakan bahwa substrat itu masuk celah enzim, maka bagian itu mengatur sendiri sehingga substrat cocok. Itu ya, terjadi perubahan geometrik pada protein enzim di sini. Ini yang dikenal dengan teori induced fit. Nah, teori induced fit ini bisa diilustrasikan pada gambar yang sudah ada pada layar adik-adik yang sebelah kanan ya. Ini induced fit, yang merah, molekul yang merah ini adalah substrat. Kemudian adik-adik bisa lihat di sini, ini substrat dengan enzim kompleks. Jadi ini adalah sisi aktif enzim yang warna biru muda ya. Biru muda, yang merah pink ini adalah substratnya. Ini adalah kompleks enzim dengan substrat. Ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ada yang bisa menjawabkah di sini? Kenapa ya? Kalau enzim, kalau kita naikkan suhunya hanya bisa pada suhu sampai 40 derajat Celcius. Di atas itu dia akan berhenti bereaksi atau akan terhambat reaksinya. Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa itu terjadi? Kenapa kira-kira ya? Enzim itu dipengaruhi oleh temperatur. Semakin dinaikkan suhunya, dia akan meningkat 2 kali lipat sampai suhu 40. Tapi di atasnya dia justru berhenti di aktivitasnya.
Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa? Oke, salah nggak apa-apa, dicoba dulu. Oke, Yuvita mau mencoba menjawab? Oke, Randi lagi. Baik. Bu, Oke, Randi lagi. izin menjawab, Bu. Ya, Nah, silakan kenapa deh. setiap kalau suhunya, kenapa enzim itu hanya bisa bekerja di suhu 60 derajat Celcius, Bu? Nggak bisa naik, nggak bisa kurang. Nah, ini tuh dikarenakan masing-masing dari enzim itu punya suhu optimum yang berbeda-beda, Bu. Nah, pada umumnya tuh enzim tuh sebenarnya hanya bisa bekerja optimal pada 40 derajat Celcius saja, Bu. Nah, kenapa begitu? Karena jika suhu lingkungan enzim sedikit menurun nih, Bu, maka Iya. aktivitas enzim akan cenderung melambat jika di bawah 40 derajat Celcius begitu, Bu. Nah, itu ketika menurun. Nah, jika suhunya menaik terlalu tinggi, maka enzim akan beresiko mengalami denaturasi. Nah, apa sih itu denaturasi? Nah, denaturasi itu artinya perubahan pada struktur enzim sehingga mengakibatkan enzimnya tersebut rusak karena akibat perubahan suhu yang terlalu tinggi dan tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal begitu, Bu. Kira-kira. Oke, betul sekali Randi, pas ya. Oke, kita kembali ke enzim ini. Adik-adik masih ingat tadi di awal saya sampaikan enzim ini adalah penyusunnya protein. Penyusun dari enzim ini adalah protein ya. Nah, protein kalau dia dipanaskan pada suhu tinggi, maka dia akan terdenaturasi. Kondisi terdenaturasi ini terjadi kalau protein dipanaskan pada suhu tinggi, maka dia akan rusak. Itu yang menyebabkan aktivitasnya terhambat dan berhenti. Jadi enzim ini kenapa dia punya suhu optimal? Karena dia penyusunnya protein, kemudian dia mudah terdenaturasi. Ya, bagus sekali Randi ya. Nah, di sini ada kuis biokimia. Oke, adik-adik semua sudah masuk. Nah, di sini saya sudah kirim soal kuisnya. Jadi di sini sudah ada keterangan berapa lama waktu pengerjaan kuis, di sini 10 menit. Jadi bisa adik-adik buka sekarang. Saya akan berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti langsung dikerjakan dari lembar soal yang saya kirimkan, langsung dikerjakan di sana, kemudian dikirim ya, batas waktunya 10 menit. Namun jika ada kendala, di sini terkendala jaringan, silahkan langsung info ke saya. Ya. Nah, di sini tentu ada sanksi ya. Ada sanksi di sini kalau misalnya ada keterlambatan dalam pengiriman jawaban kuis, maka akan dilakukan pengurangan poin atau skor, ya. Oke, sekarang bisa adik-adik akses dulu untuk kuisnya. Silahkan, adik-adik sudah join, silahkan kerjakan selama 10 menit ya. Baik, demikian cuplikan pengajaran saya kepada mahasiswa melalui media online. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.